Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Gagal menyalip, sebuah truk menabrak dua mobil di depannya di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara. 2 orang terluka. Belasan rumah di Desa Mekarjaya, Tulang Bawang rusak diterjang angin puting beliung. Tantakan Pak Timur menepu irul parah. Gara-gara korek api, 3 pemuda di Tulang Bawang mengeroyok seorang warga. Setelah di Bandar Lampung, giliran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat yang melarang siswanya membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Permainan ini dianggap membahayakan dan mengganggu pembelajaran di sekolah. Aturan larangan siswa membawa lato-lato diberlakukan mulai tingkat SD hingga SMA. Mainan itu kini digemari anak-anak, namun bola lato-lato yang keras itu membahayakan bagi yang memainkannya maupun orang di sekitarnya. Permainan lato-lato mengeluarkan suara berisik yang dapat mengganggu konsentrasi guru dan siswa belajar di sekolah. Pihak sekolah akan tegas menyita mainan itu jika siswanya kedapatan membawa lato-lato ke sekolah. Adanya suara yang sangat bising di sekolah itu akibat bunyi lato-lato itu yang serentak dimainkan oleh anak-anak kita itu, sehingga ini kami anggap sangat mengganggu proses pembelajaran, kenyamanan anak-anak dalam rangka belajar di sekolah. Ya kami anggap karena memang ini tentu saja berdasarkan pengamatan kami cukup membahayakan dan juga mengganggu proses belajar mengajar, tentu saja ini akan terus kita terapkan gitu ya edaran ini, kecuali nanti memang ternyata bagian dari lato-lato ini yang bisa dijadikan menjadi media pembelajaran gitu ya. Lato-lato kini marak dimainkan anak-anak bahkan orang dewasa. Lato-lato dikenal dapat meningkatkan kemampuan motorik penggunanya. Meski demikian, memainkan lato-lato haruslah di tempat yang aman dan bukan di sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bermain lato-lato digemari anak-anak hampir di seluruh daerah, termasuk di Bandar Lampung. Momentum ini jadi berkah bagi penjualnya. Omset pedagang lato-lato naik drastis. Salah satunya Sumardi, pedagang mainan keliling di sekolah-sekolah. Menurutnya, penjualan lato-lato meningkat drastis sejak 1 bulan lalu. Setiap hari ia menjual hingga 50 unit lato-lato. Lato-lato dijual Rp10.000. Pak Sumardi, ini sudah berapa lama nih permainannya? Apa namanya? Lato-lato ini sekitar sebulan lah bang. Ya untuk penjualan mah rata-rata sehari bisa 30 sampai 40. Yang unik apanya bang dari permainan apanya? Bunyinya aja. Bunyinya? Ya. Menurut warga, permainan lato-lato banyak berdampak positif bagi anak-anak. Selain melatih motorik, lato-lato dapat mengurangi kecanduan anak pada gawai. Anak-anak kini lebih sering memainkan lato-lato dan meninggalkan ponselnya. Kalau selagi anaknya senang, ya saya biarin aja lah. Gitu ya? Iya. Bahaya nggak sih kalau menurut ibu dari orang tua sendiri seperti apa? Bahaya sih, cuma kalau anaknya mau gimana? Masa kita ngelarang? Gitu ya. Biar otaknya nggak terlalu ke game terus, jadi pelajaran juga nggak nyangkut ke game terus. Lebih baik main ini bang, Ketimbang? main game. Oh gitu. Ketimbang main game lebih baik main ini ya? Jadi dibolehin sama orang tua? Nah selain bunyi terus warna, apa yang paling kamu suka dari lato-lato ini? Melatih tangan bang. Melatih tangan. Lato-lato adalah mainan tradisional yang berbentuk sederhana. 2 bola pada mainan ini terbuat dari plastik keras. Jika lalai, maka dapat membahayakan pemainnya atau orang di sekitarnya. Untuk menghindari celaka, memainkan lato-lato haruslah di tempat yang aman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Kabar gembira untuk para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Bandar Lampung. Pada tahun ini pembayaran gaji mereka diperkirakan tidak akan tertunggak lagi karena sebagian dananya dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum atau DAU. Kita mengerjakan ya. Ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan, Kamis siang. Bandar Lampung tahun ini mendapatkan dana alokasi umum sebesar 1 triliun 50 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 35 miliar rupiah diantaranya dialokasikan khusus untuk menggaji guru P3K selama setahun atau sekitar 3 miliar rupiah per bulan. Kebutuhan dana untuk menggaji 1.666 guru P3K di Bandar Lampung 5 miliar rupiah per bulan. Kekurangan dana APBN untuk menggaji guru P3K akan ditambah dari APBD. DAU yang penggunaannya untuk pembayaran P3K, tapi masih tetap kurang karena di situ dialokasikan cuma 3 miliaran gitu ya. Nah, sementara kebutuhan kita 5 miliaran sebulan gitu. Masih tetap kurang. Oh ya, artinya sebulan itu cuma 3 miliar gitu Bang ya dianggarkan. Alokasi dari pusat ya. Sementara butuh kita 5 miliaran. Ya, artinya kekurangan itu dari APBD kita ya? Ya, terpaksa pakai APBD kita ambil. Penggajian guru P3K sempat menimbulkan polemik di tahun 2022 lalu, sebab pemerintah pusat menginstruksikan tiap pemerintah daerah membayar gaji P3K dengan APBD masing-masing. Dampaknya, pembayaran gaji guru P3K tertunggak selama hampir setahun dan memicu unjuk rasa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sepanjang 2022 terjadi 70 kali bencana di Kabupaten Pesisir Barat. Puluhan peristiwa itu meliputi bencana alam hingga kebakaran rumah dan menyebabkan korban jiwa. Data itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pesisir Barat pada Kamis pagi. Jumlah bencana pada 2022 itu terbanyak sejak Kabupaten Pesisir Barat berdiri pada 2012 atau 10 tahun lalu. Korban jiwa akibat puluhan bencana itu mencapai 10 orang dan menelan kerugian hingga puluhan miliaran rupiah. Longsor yang luar biasa yang baru-baru kemarin terjadi menimpa jalan Penghubung-Bengkulu, beberapa jembatan hampir putus, longsor, kemudian longsor menimpa warga kita sampai meninggal dunia. Jadi dapat kita simpulkan di tahun 2002 ini jumlah bencana di wilayah pesisir ini sangat tinggi ketimbang tahun-tahun yang sudah. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana alam karena cuaca ekstrim belum berakhir. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.